Assalamualaikum Lor, siang hari ini ada undangan untuk coaching klinik air minum amanah. Kita mau berangkat ke lokasi. Untuk lokasinya kita berada di Coffee Break Powon Jombor ya. Kita langsung menuju ke sana saja. Kita berjumpa di sana. Kita sudah sampai di Break Coffee. Nah, ini lokasinya di Rawa Jombor, pinggir Rawa Jombor ya. Kita undangan coaching klinik bersama Amanah. Jenengan nggak di situ? Iya, Nggak ada jenengan di situ. Yang sering dilakukan jadi orang kalau jualan air nih masalah jualan atau mau beda. Ya, 1, 2, 3. Sukses bersama Pak. 1, 2, 3. Pun ya. Nggih. Semoga nanti bisa dihubungi langsung. Nggih. Nunggu Mas Widi lagi pesan makanan. Aku senang dilayani Bu Wiji, aku senang dilayani Pak Tio. Kalau udah dapat redo itu berarti kan tandanya yang dinamakan dapat barokahnya lagi. Itulah fungsinya kenapa kita ada etika itu, untuk membuat semua orang yang ikut dalam elemen bisnis itu menjalani proses amanah. Cuma di maktab itu memang kadang banyak intrik-intriknya. Ada hal-hal yang unik gitu Pak. Iya. Hal-hal yang unik. Nah, ada definisi kayak tadi. Ketika jenengan diem, jangan diem, Iya. diem aja. Tapi ada yang datang sendiri. Dan dengan diam juga pelanggannya nggak beli lagi. Ya bener ya. Iya. Sama juga ada gini. Saya mengasih ilustrasi gini. Saya matur sama jenengan. Apakah kalau orang mandi itu cuma karena dia kotor? Ya, karena sumuk bisa. Ada lagi Bu. Karena apa? Biasaan gitu. Biasaan. Ada lagi. Laki-laki kalau hari Jumat, sholat Jumat mandi. kan? Wajiban. Wajiban. Ada lagi. Ini termasuk kebutuhan teman. Betul. Artinya orang mandi itu nggak melulu karena dia gerak, bisa karena dia mau Jumatan, bisa karena dia Kotor. misalkan kotor. Sama kayak halnya orang makan. Apakah orang makan karena dia lapar juga? Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang punya anak kecil, anaknya mesen nopo nasi gitu, nggak habis, kepaksa makan. Betul lagi. Jadi satu hal dilakukan itu penyebabnya nggak cuma satu. Ketika pelanggan panjenengan atau pelanggan orang lain itu kok berpindah, belum jadi jaminan pelanggan jenengan diserobot. Betul apa enggak? Ya, pindah karena sendiri mungkin. Satu. Dan yang namanya pindah itu kan pasti ada sebabnya tuh. Gitu. Ada Telat mungkin. Kejauhan ya bisa. Kejauhan. Mungkin dulu teman sekolah. Mungkin dulu mantan pacar. Mungkin satu komunitas pengajian, mungkin ada ikatan saudara Pak Le atau begini. Makanya kalau bicara market ini kita punya etika bisnis. Cuman kalau hal yang kayak gitu tadi itu kan di luar kendali. Saya kemarin dari Magelang Pak. Saya kemarin dari Magelang. Jadi ada distributor yang menurut saya pelanggan serobot. Saya cross check ke orang yang tanda kutip tertuduh itu. Ketika saya cross check, dia nunjukin kerja saya, bilang Mas,
orang ini kalau minta amanah dia dikirim 2 hari kemudian. telat. Orang ini kalau dikirim mukanya nggak enak mas yang ngantar. Gitu. Mukanya nggak enak kalau Anu yang ngirim itu distributor apa? di karyawannya. Oh, karyawannya. Oh. Karyawannya. Oh, Dia ngaku kalau perangganya dia itu di Surabaya. Saya cross check dong sama orang yang tertuduh tadi. Saya langsung cross check. Kemarin baru pekan kemarin saya ke Magelang ya. Nah, saya lihat di story. Oh, ternyata saya sampaikan teori itu bahwasanya ketika pelanggan sudah tidak beli dengan amanah, jangan langsung memburu mensembuhkan pelanggannya di Surabaya. Apa yang pertama dilakukan? Kita bercermin dulu, evaluasi. Bisa jadi pelayanan yang kita berikan itu tidak maksimal. Bisa jadi pas kita nganter mukanya cemberut misalnya. Bisa jadi pas kita nganter jalannya harusnya diangkatnya gini, duduknya dilempar kayak gini. Ada loh Pak. tapi kalau itu aku diajari sama itu dan apa tempat jenengan sing ngirim itu di Mester digelundung-gelundungi kok. Pas ngirim. Maksudnya pas dilempar gitu loh. Orang dilempar. Tadi kan dilempar gitu. Aku kan nggak begitu kuat kalau ngangkat jauh. Iya. Aku tak gelundung gitu nek di Mester. Tadi di sekolah aku juga. Temanku datang. Kok ada bunyi gelundung. Aku ora kuat deh. Oh iya Bu, tak angkatin gitu. Kayak gitu. Seharusnya gini Bu. Piye? Kalau saya tekniknya gini, ini logkan berdiri di lengkes sedikit ngene kayak. Oh nek aku ngene, pinjem. Ini itu yang Iya, nek ngirim-ngirim tuh digulung lho tuh, ini. kalau pengiriman itu kan gampang. Oh, lah aku melu-melu ngene iki. Nah itu Kan enteng. seharusnya pas pengiriman itu seharusnya saran saya buat distributor jangan dibuat status pas proses pengiriman. Siapa yang nggak status? Kan ada toh, saya pernah lihat. Ya pernah lihat, ini tak sebutkan ya. Iya toh. Ya udah, ya udah. Lanjutin Pak. Gini Kalau ku nggak gitu tekniknya. aku gini tak dorong kan kalau keramik kan gitu tak Nah, dorong gini dorong. enteng juga ini. Iya. Ngangkat aku tadi ngangkat itu gayakku sakit anakku pada tak uring-uring kan ke sekolah sekolahku yang Resikonya. minta 3 terus kalau aku biasanya aku 2 itu yang ruang guru terus tadi yang kantor itu 3 itu kan beda ruang terus anakku tak anu dikanu ibu nek ning ndur motor aku anu enteng ini 2 Posisi terus ini berdiri. 1 tapi kan nurunin itu tadi nurunin aku saya pakai staket loh ini sakit ya tadi aku takut nek sampai Berarti kecedot jenengan wis wis kudu trane. ya makanya ini udah tak ajak ini ya Bagus, tapi bagus. ini harusnya dapat pekerjaan aja kok nanti nggak tahu dan ini lulus kuliah harus dapat pekerjaan belum Kuliah di mana? belum dapat Apa tuh kuliah di mana? undip Oh, di Undip. teknik komputer kalau ada peluang mas Kandani itu ya Iya, lanjut ya. Iya. Jadi market tadi kalau bicara tentang market apa namanya sebenarnya kan tadi nggak cuma karena di Surabaya juga ya. Artinya bagaimana tentang pelayanan. Jika kita udah merasa kok pelayanan kita udah berikan udah seperti tapi kok masih seperti itu tadi baru ada hipotesis itu ada kemungkinan jawaban itu tadi. Kuncinya itu saya cuma simpel sebenarnya. Kenapa kalau itu kan ketika di situ dibuat satu kata Pak kaitan market itu komunikasi. Pokoknya cuma di situ. Sebuah proses amanah itu adalah hal yang harus dilalui oleh setiap disiplin. Cuma bahasa komunikasi ini kan cepat ya Pak. Saya misalkan distributor, pelanggannya Pak Brian itu teman sekolah saya. Saya ngelayanin dia karena dia tahu kalau saya bisa. Ketika itu berlanjut, dia cuma pakai alasan karena saya teman. Ya udah tak layani terus. Tapi dia nggak komunikasi ke Pak Brian, saya juga nggak komunikasi. Terus Salah paham. proses ini tadi loh, sebuah komunikasi sifat salah paham, ini bahasa miskomunikasi makanya sering muncul. Makanya kami hanya menekankan bahwasanya apapun yang terjadi di market alangkah lebih baik dan bijaksana dimulai dan akhiri dengan komunikasi. Kalau sudah komunikasi itu enak. Kalau memang tidak ditemui jalan terang, it's okay. Kita sudah ada ikhtiar di situ. Terkait market tadi, kami membebaskan distributor mau cari pelanggan dimanapun terserah, yang penting etikanya 2 tadi silahkan itu diberikan. Ini bukan untuk kami perusahaan,
karena kalau perusahaan museum itu kan kayu, mungkin kasarannya kasaran saya bisa. Cuma ini kan bukan proses amanahnya jenengan. Kan jenengan harus melewati tahapan orientasi distributor, ada yang namanya ribbon, ada yang namanya leadership development, ada yang puncaknya deklarasi patriot. Ini kan, Kira mudun KPP mama saya tak ngomong dulu. no, nih, Inggris. ini anu ini jenjang pembinaan. Orientasi distributor itu jadi kayak kita pertama kan ngeten iki. Seperti ini orientasi distributor, kelas distributor kan ada distributor baru. Reborn itu kan acara untuk distributor kalau dia omsetnya udah 300-an. Jadi dia nanti akan dapat arahan dari coach yang ahli di bidangnya, itu akan mendapatkan ilmu terkait meningkatkan penjualan, marketing. Jadi dia detail tentang masalah marketing full nanti dibahas di sana di acara Reborn itu. Habis itu ada leadership development. Ini adalah jenjang pembinaan untuk distributor kalau dia sudah omsetnya di atas 500. Aduh, wis muncul Mas izin. Punya karyawan. Bisa enggak harus punya karyawan Pak, Bener. paling enggak dia udah punya satu jaringan. Ini untuk menjadi pengusaha sejati, pengusaha sejati. Jadi dia emang nanti diajarin manajemen, diajarin pembukuan, diajarin harus uang, nanti diajarin di leadership development ini. Puncaknya jenengan di sini deklarasi patriot ini yang jenengan membicarakan atau mendeklarasikan visi amanah. Nih visi ini di depan tempat suci. Kalau umat Islam di Baitullah, kalau umat Islam di tempat-tempat suci lainnya. Nah, makanya saya mau bilang ke panjenengan, saya ingin menciptakan apa ya? Mungkin ekosistem baru ya. Jadi tapi kayak gini. Saya udah nggak mau kita terlalu fokus di sini. Dalam hal apa ya? Dan saya ya, bahasa kayak pelanggan tadi, rebut saling. Karena esensinya jenengan melalui 4 proses pembinaan ini. Jangan sampai proses pembinaan amanah yang harusnya jenengan lakukan dengan cara-cara yang amanah ternodai di sini. Jadi gak kayak sayur tuh bumbunya kayak kurang sedap gitu loh. Gitu. Agak noda istilahnya. Noda seperti itu. Dan sejatinya kan kalau kita bicara tentang konsep ini kan luas ya. Luas gak cuma satu titik. Artinya peluang market itu masih banyak. Bahkan kalau saya pernah bilang itu kan di Kabupaten Garut jumlah penganggurannya berapa, penduduknya berapa, kecamatannya aja kan ada 26 di Klaten itu, kelurahannya ada 401 desa kelurahan, lebih tepatnya 391 desa dan 10 kelurahan. Betul, saya sampai apal itu. Peluangnya banyak. Peluangnya banyak banget. Makanya cuman Anda kehilangan satu pelanggan kayak seakan-akan udah berakhir semuanya gitu loh. Nah, jangan sampai mengganggu sama desa. Maka dari itu saya katakan lagi bicara tentang market, kesimpulan yang bisa jenengan ambil menurutnya di sini, cuma di poin ini. Komunikasi. Kalau panjenengan tadi Bu, misalkan toko yang tadi ya, karena dengan ibaratnya beli baikon di sini, Semuanya. bahkan semuanya Bu ya, dia udah ngerasa tangga jenengan lah. Itu tadi komunikasi tadi, ketika memang komunikasi
Nggih, kula nggih. Sukses selalu. Pak, matur sembah nuwun. Makasih lho, Pak. Oh iya. Sukses. Matur sembah nuwun.